Prostat. Ini prostat yang human. Di preparat yang human, kita tidak bisa menemukan uretra karena motongnya nggak pas di sini, nggak pas di sini. Terus bagian yang ini nih, yang tampak ini, yang seperti kolam kayak tambang ikan gitu, nih, ini adalah kelenjarnya, tempat dia produksi sekret dari si uretra. Terus kalian lihat nih, ini kan kolam, terus ada sekretnya, kolam ada sekretnya. Nah, lihat ini ada sekret yang dia gradasi warnanya berbeda dengan di sekitarnya. Sekret yang ini yang warnanya lebih tebal dibandingkan dengan sekitarnya. Nah, yang ini kan dia warnanya lebih tebal. Ini sekret-sekret yang warnanya lebih tebal, bukan yang ini ya, bukan. Tapi yang ini. Nah, kayak dia tuh lebih padat gitu. Itu namanya corpora amylacea. Nah, ini namanya corpora amylacea. Jadi itu adalah sekret prostat yang tertahan dan tidak bisa dikeluarkan. Terus karena dia mengendap di situ dalam jangka waktu yang lama-lama itu dia akan memadat. Ini menjadi indikator seiring bertambahnya usia, jumlah corpora amylacea itu dia jumlahnya semakin banyak, gitu. Kemudian ini bagian ini pinggir-pinggirnya, ini ada sel epitel kubus lapis ya, buat produksi prostat, sekret dari prostatnya. Kemudian dia ada beberapa zona gitu ya, atau ada lobus-lobusnya. Nah, ini ada septanya nih. Nah, ini kalian lihat, ini ada kayak jalan gitu, kayak ada sekat nih. Nah, ini yang memisahkan antara setiap lobus atau zona ini kan ada zona-zonanya ya. Kalau uretranya itu tidak bisa dilihat di sini. Kita ganti ke prostat. Nah, yang ini beda ya, tekstur kelenjarnya itu kan beda ya. Ini prostat milik anjing. Yang ini, tadi kan kolamnya lebar-lebar ya, sekarang kan kolamnya lebih sempit gitu kan. Nah, ini prostat anjing karena ukurannya kan lebih kecil. Jadi saya terangkan dulu, prostat itu tengahnya ini kan bolong, dilewatin sama uretra, ya kan. Nah, di preparat ini prostat itu dibagi jadi 4. Ini kan satu bulatan, dipotong menjadi 1, 2. Jadi ada A, B, C, dan D. Jadi uretranya cuma kepotong 1/4 kan. Nah, uretra yang dimaksud itu ini masih prostatnya, ini masih prostatnya. Ini adalah epitel milik uretra. Jadi saluran uretranya harus segini kan, utuh segini. Tapi berhubung dipotong menjadi 4 nih, berarti dia cuma kepotong 1/4-nya doang. Gitu. Jadi kalau kalian nyari uretra ya ini uretra. Uretra tuh epitelnya apa sih? Transisional. Coba kita cek.
Nih kan? Inti selnya bulat gitu kan, bulat. Terus ada yang di bawah, ada yang di atas gitu kan lokasinya. Ini milik si uretra. Nih, lihat, dia ada yang di bawah, ada yang di atas gitu kan, kayak tingginya sama, tapi letak nukleus kan beda-beda nih. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Dia bisa melebar, bisa menyusut lagi. Sekarang kita ke uretra. Nih ya, ini uretra potongan melintang. Kalian udah dapet PPT ini kan? Udah kan? Nah, ini potongan melintang. Tadi masih ada yang menjawab pakai potongan memanjang, yang memanjang begini. Ini penis. Nih, lihat. Corpus cavernosum. Di tengah-tengahnya ada arteri centralis atau arteri profunda. Profunda penis boleh. Terus di bawah ini corpus spongiosum. Di tengah-tengahnya ada uretra pars spongiosa. Nah ya. Ini corpus cavernosum, kanan kiri ya. Ini satu paket namanya corpus cavernosum. Jadi tolong jangan dijawab corpus cavernosum dextra dan sinistra. Lah kalau titiknya ini saya balik, yang cavernosumnya ini ada di bawah, spongiosnya ada di atas, gimana kok beda itu kanan dan kiri? Kan nggak mungkin. Ini satu paket. Bukan dextra dan sinistra, bukan. Corpus cavernosum itu ya dua ini. Tidak ada dextra, tidak ada sinistra. Jadi kalau ada yang jawab dextra dan sinistra itu tetap saya hitung satu. Terus ini ada arteri centralis yang merah ini. Nih, ini arteri centralis. Profunda nih, yang ini. Ini kan septa. Isinya tunika begini ya kan. Nah ini arterinya. Nih. Terus ini kan ada apa? Kayak titik-titik, bolong-bolong, pori-pori gitu kan. Nah pori-pori itu kalau dijadikan gambaran digedein, ini nih pori-porinya, ruangan kosong ini, ruangan kosong. Pori-porinya ini ruangan kosong. Namanya sinus cavernosum. Sinus itu artinya ruang kosong. Cavernosum ya letaknya karena di corpus cavernosum. Nah, lalu sela-sela pori-pori itu yang ini. Namanya trabecula cavernosum. Terus saya gedein lagi. Saya sejajarkan dengan arteri. Arteri ini nih itu dia epitelnya namanya apa? Endotel. Nah, sinus ini akan diisi darah saat kita ereksi. Kan penis itu kan bisa membesar dan memanjang dari ukuran aslinya, ya kan? Saat dia ereksi, itu isinya darah. Pertanyaan saya, darahnya harus beku atau tetap cair? Tetap cair. Oleh karena itu, si trabekularnya ini, bagian tepinya ini,
lapisannya itu sama seperti pembuluh darah, yaitu endotel. Jadi saat ereksi dia akan diisi darah. Saat ereksinya selesai, darah yang ada di sinus ini akan disedot lagi ke vena. Gitu. Paham? Terus ini ada pembuluh darah, dorsalis venis. Nih. Yang ini ya. Bukan yang ini ya. Yang ini, dorsalis venis. Kalian masih ingat ini reseptor di kulit tebal? Ada Meissner sama Pacini. Nah, ini ada Pacini. Ini Pacini. Pacini itu di testis ada banyak. Di penis ada banyak. Salah satunya ini kita ketemu. Dan itu di potongan preparat yang lain nggak ada. Yang ada cuma di sini doang. Ini Pacini. Itulah kenapa. Nih. Ini kan kulit kan? Ya kan? Ini kan kulit. Di sini, ini kulit. Ini ada Pacini. Di sini tuh masih ada Meissner masih ada ini. Jadi kalau kalian ngerasa di penis tidak ada saraf, salah. Tetap ada, justru banyak. Gitu. Terus yang ini kulitnya masih utuh nih, bagus. Nah ini Pacini lagi, ini Pacini. Banyak, di penis memang banyak reseptor saraf, ujung-ujung saraf tuh banyak. Ini tadi pars, yang ini spongiosa, corpus spongiosum kan. Ini uretra pars spongiosa. Terus ada kelenjar di sini, yang ini kelenjarnya masih bagus. Nih, sisa ductusnya doang. Nih, yang ini. Nih, ini ada ductus dari kelenjar namanya kelenjar Littre, L-I-T-T-R-E. Littre. Ini kelenjarnya nggak ada, sisa ductusnya doang. Ini ductusnya. 1, 2, nih. 1, 2, 3 nih. Ductus dari kelenjar Littre. Dia itu fungsinya untuk melumasi saluran di uretra biar bersih. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa ejakulasi sebelumnya dan juga sisa-sisa urin yang masih tertinggal. Jadi buat membersihkan. Oke. Penis selesai. Oke, yang ini aja, yang ini. Ini tubulus seminiferus. Nah ini tubulus itu kan saluran yang sangat panjang. Terus biar dia muat di testis yang sekecil itu, dia harus dilipat, digulung. Kayak kalian menggulung selang air. Nah, jadi kalau dipotong dia ada banyak sekali bulatan-bulatan kayak gini.
Ini tubulus A, tubulus B, tubulus C, tubulus D. Di tengah-tengahnya ini kan ada sekumpulan sel. Ini adalah sel Leydig. Jadi lokasinya itu di antara 2-3 tubulus sel Leydig. Fungsinya untuk testosteronnya dia apa? Sekresi testosteron. Kalau ngomong yang lengkap, sekresi testosteron, produksi testosteron. Itu bagus gitu. Nah ini satu pulau nih. Ini tubulus seminiferus, ini tubulus seminiferus. Berarti ini adalah kumpulan dari sel Leydig. Leydig. L-E-Y ya, bukan L-A-Y, bukan Leydig. Terus ini saya gedein lagi. Nih, ini yang garis nih ya, garis ini. Terus di bawahnya ada garis lagi. Nah, yang mepet sama garis ini, kalian lihat ini ada sel-sel yang lebih gelap warnanya. Ini spermatogonium. Yang gelap itu spermatogonium. Jadi kenapa dia gelap? Karena dia itu nukleusnya eukromatin. Jadi apa? Kromosomnya dia padat. Ini saya cariin yang lebih bagus nih, yang utuh dulu. Eukromatin dia. Nih. Ini kan ada yang warnanya terang, ada yang gelap kan? Nah yang gelap ini loh, spermatogonium. Gelap gonium. Gonium. G for gonium, gom. Eukromatin. Ini aja deh. Nah ya, ini garis. Nah yang mepet garis warnanya gelap, bentuknya bulat ini adalah spermatogonium. Terus yang ada ini bukan silia, ini ekor dari si spermatozoa. Terus kan ada tahapan-tahapan tuh, gonium, oosit, tit, zoa, gitu kan? Ya. Nah, yang spermatosit dan spermatid kita tidak bisa membedakan ini yang mana kalau pakai pewarnaan ini. Tapi kita bisa memperkirakan lokasinya ada di mana. Di atas. Ini kan gonium. Ini gonium. Yang ini kan tozoa kan, spermatozoa. Nah, dia di tengah-tengahnya sini. Yang bentuknya bulat. Kalau yang bentuknya ada lancipnya, itu berarti sel Sertoli. Nah, saya ganti berapa ini? Segitiga. Kalau ngambilkan dua kotak yang gabung. Nah ini utuh nih. Kayak ular. Nah ini kelihatan kalau yang ini. Yang nempel di sini nih. Bulat, besar, nempel dengan basal. Spermatogonium. Terus kalian lihat ini ada yang titik-titik hitam. Ini tozoa, spermatozoa. Kalau yang coklat di tengah ini, yang coklat di tengah ini spermatosit. Yang jangan tanya yang mana lagi. Nih, yang tadi yang di sini apa namanya? Gonium. Gonium, oke, spermatogonium. Kalau yang di tengah sini? Zoa. Tozoa. Yang ini loh. Tosit. Spermatosit. Kalau yang spermatid saya nggak bisa bedain.
Kalau yang spermatik saya nggak bisa bedain. Terus Sperm. sel yang punya sudut, sitoplasmanya transparan, inti selnya juga transparan dan dia punya sudut, itu adalah sel Sertoli. Kita cari. Sel transparan punya sudut. Produk. Kelihatan nggak kalau yang ini? Bentar. Ini ada sudutnya nih, lancip, kelihatan nggak? Ini kan gonium kan? Ini nih. Kelihatan. Lancip. Ada 1, 2, ini lancip. 3. Yang ini 3, ini lancip, kelihatan nggak? Ini juga lancip nih. Oke. Sel Sertoli. Yang lancip, yang ada sudutnya. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Nih 1. Terus nih, tadi yang ini namanya apa? Lady. Selenium. Oke. Kalau yang hitam ini tadi namanya apa? Gonium. Spermatogonium. Yang di sebelah sini? Spermatosit. Kalau yang ini? Zoa. Sip. Ini epididymis. Sabar, ini yang terakhir di pria. Ini epididymis. Epididymis itu kan dia ada 3 part, ada 3 section. Kepala atau kaput, badan, ekor atau kaudal. Kepala itu buat menerima. Jadi begitu spermatozoa keluar dari tubulus seminiferus ke rete testis, kemudian ke strain tubulus, terus ke ductus efferent, habis itu ke epididymis, itu masuknya ke kepala dulu. Nah, dari 3 jenis ductus yang dilewatin sama si spermatozoa, begitu dia keluar dari tubulus seminiferus, cairan selain dari si sperma ya, jadi cairan penyerta itu dia jumlahnya banyak. Jadi cairan-cairan itu harus dikurangin dulu konsentrasinya. Yang melakukan siapa? Si kepala dari epididymis, bagian kaputnya tuh. Dia terima sama nyedot kelebihan cairan. Terus modifikasinya itu ada di badan atau di bagian badinya, badi epididymis. Saya tidak bisa membedakan mana yang kepala, mana yang badi, mana yang ekor. Cuman yang ekor itu otot polosnya tebal. Tapi kalau tidak ada pembanding antara kepala, badan, dan ekor, saya tidak bisa membedakan ini yang ekor yang mana, yang badan yang mana, yang kepala yang mana. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah si spermatozoa saat keluar dari testis menuju epididymis, dia udah bisa jalan sendiri atau belum? Belum. Oleh karena itu, si epididymis ini punya fitur. Jadi epitelnya dia itu kan tipenya adalah silindris berlapis semu, pseudo stratified columnar dengan stereosilia nih silianya. Terus dia ini berlapis semu, inti selnya kebetulan nggak kelihatan. Si stereosilia ini dia itu yang berfungsi mendorong
menyapu si spermatozoa untuk pindah ke saluran berikutnya. Jadi di body itu, di kaput itu dia diterima, terus konsentrasi cairannya diatur, diturunin, disapu, pindah ke badan. Di badan nanti ada beberapa section untuk modifikasi kepala, ekor, dan lain sebagainya. Disapu lagi ke section berikutnya, gitu terus. Jadi si otot polos yang di sini dia itu berfungsi untuk menggerakkan si stereocilia biar dia itu tetap jalan. Gitu. Jadi ada gerak peristaltik di situ. Dia sifatnya otomatis. Terus setelah dia meninggalkan epididymis, jadi dia itu didorong oleh ekor si epididymis itu untuk pindah ke saluran berikutnya, gitu terus. Jadi saat ada epitel yang tidak punya stereocilia, tapi dia tetap bisa menggerakkan si spermatozoa, si sperma, namanya udah berganti ya, bukan spermatozoa lagi. Dia bisa menggerakkan si sperma ke saluran berikutnya karena otot polosnya tebal. Pria selesai. Saya nggak bisa bahas semua karena kita keterbatasan waktu. Yang wanita nih banyak. Video aku kayak gini-gini. Maaf ya yang nonton. Sekarang kita ke ovarium. Kalau banyaknya Tadi ovarium nggak sih? saya jelasin dulu. Jadi ini ovarium. Folikelnya ada banyak. Ada primordial, primer, sekunder, graft, corpus luteum, corpus albicans gitu kan. Belum lagi yang mati-mati itu folikel atresia. Saya cerita yang bagian pinggirannya dulu. Jadi folikel-folikel itu ada di korteks. Ini bagian korteks. Pokoknya yang ada folikelnya itu adalah korteks. Terus kalian lihat ini pinggirannya. Ini garis. Itu kalau saya gedein, dia ada pelapisnya. Zona. Nih, yang lepas-lepas nih. Itu namanya mesotelium. Mesotelium. Jadi itu adalah epitel, kubus selapis yang melindungi atau melapisi ovarium pada bagian terluar. Terus kalian lihat di sini, ini adalah folikel primordial. Nih yang ini. Primordial kayak gitu. Dia mepet dengan bagian kapsulnya ini. Folikel primordial. Lihat nih, itu yang di gambar PF nih, PF. Ini namanya sel folikular ya. Dia pipih dan satu lapis. Nih, yang di pinggirnya nih, hitam-hitam nih. Sel folikular. Ketika dia kena paparan FSH dan didorong untuk berkembang,
menjadi folikel primer. Mana tadi yang bagus ya? Nah ini. Kenapa? Nih, cuman oositnya kayak hilang. Ini folikel primer. Ini yang hitam-hitam ini kan inti sel dari sel folikular. Tapi dia cuma satu lapis kan. Kalau dua lapis kan harusnya hitamnya kan bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi ini cuma satu lapis. Ini. Yang satu F. Ini folikel primer unilaminar. Kalau di buku netter namanya gitu. Atau folikel primer tahap awal. Terus, oh ini kan. Ini bagus. Nah ini. Nih. Oositnya harusnya di sini cuman kayaknya nggak potong atau hilang pas proses. Nih, folikel primer unilaminar setara dengan satu F. Kalau dia terus berkembang, nih menjadi yang ini, nih folikularnya itu dia sudah bertumpuk. Nih, udah ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya kan? Ini namanya folikel primer multilaminar. Setara dengan yang 2F. Ini udah OTW ke secondary. Folikel sekunder. Namanya sudah kalau dia udah masuk ke sekunder berubah menjadi sel granulosa. Sel sekunder, folikel sekundernya itu yang yang ini sekunder. Terus di setiap tahapan itu si sekunder itu kan, bentar saya cari yang ini kan awalnya penuh begini kan, terus nanti dia membuat space gitu, diisi cairan namanya antrum bukan tantrum ya. Nah nih awalnya kan dia rapat begini, ini kan rapat, terus nanti dia akan ada space celah gitu kayak retakan gitu kayak gini. Ini namanya menjadi antrum. Lalu saat di sekunder akhir mau ke the graph, nah ini lihat perbandingannya sekunder A dan sekunder B. Antrumnya membesar ya kan, terus ini kayaknya sobek deh, membentuk compulus oophorus yang ini. Kemudian ini sel granulosa nempel ke sekitaran oosit, seolah-olah kayak melindungi dia gitu, kayak dibikin pagar. Nah, itu namanya menjadi corona radiata. Jadi yang dikeluarkan, yang diovulasikan dari ovarium, oosit plus corona radiata. Nah ini the graph, ya. Ini kan compulus oophorusnya di sini. Ini corona radiata. Ini antrum kan. Ini sel granulosa. Kemudian kalau kalian lihat nih ada batasnya dia. Nih, lihat nggak? Selnya ada yang berdiri, ada yang tidur, ya kan? Yang tidur ini namanya TK interna. Yang membatasi ini kan ada folikel A, folikel B. Tengah-tengah ini yang membatasi dia itu TK eksterna. Karena yang dikeluarkan, yang diovulasikan itu cuma bagian ini, berarti bagian ini masih nempel dengan ovarium nggak? Masih kan? Dia akan terlipat-lipat. Jadinya kayak gini.
Ini sisa-sisa granulosa yang nempel bagian sini, ini bagian sini granulosa yang nempel, TK interna, TK eksterna. Jadi ini adalah korpus luteum yang transisi ke albicans. Karena dia blood clotnya masih ada, tapi warnanya sudah tidak kuning, dia sudah putih. Ukurannya itu dari ujung sini sampai ke ujung sini di satu ovarium. Ini saya pakai perbesaran 4. Jadi saya selalu cerita selalu ada folikel yang dominan dalam satu ovarium. Kalau ada the graft, tidak ada albikan dan luteum. Kalau ada luteum, tidak ada albikan dan the graft. Kalau ada albikan, tidak ada the graft dan tidak ada luteum. Tapi sekunder itu tetap ada. Jadi dia jaga-jaga, misalnya kalau albikannya selesai, dia udah bisa langsung pindah ke the graft, gitu. Nah, si TK interna, TK eksterna, dan granulosa yang tertinggal ini, dia akan melipat-lipat gitu. Kalian lihat ada area yang gelap dan area yang jarang-jarang gitu kan? Saya geser dikit ya. Nah yang ini nih. Lihat ada lipatannya. Yang warnanya putih ini berubah, nah itu adalah sisa dari granulosa. Jadi karena ovulasi itu yang mengovulasikan hormonnya FSH atau LH? LH. Granulosa ditambah LH jadinya namanya berubah jadi granulasa lutein cell yang putih ini. Saya grade. Nih, yang ada di dalam sini, nih. Ini kan ada sel-sel kan? Nah, ini granulosa lutein. Kalau ini TK interna ketemu dengan LH namanya berubah jadi TK lutein. Itu yang bagian ini. Tebal, yang tebalnya ini. Jadi yang ini sisa dari granulosa, yang ini sisa dari TK interna. Gitu ya. Oke. Terus kita ke ampula. Nah ini. Nah yang ini. Ini ampula itu kan dia bentuknya kayak corong. Ada bagian yang lebar, ada bagian yang sempit. Ampula lagi. Tuba fallopi atau tuba uterina. Dia ada bagian yang lebar, ada bagian yang sempit. Yang kita punya itu yang ampula, yang bagian lebarnya. Jadi dia bentuknya kayak labirin-labirin gitu. Ini labirin-labirin. Dia bentuknya kayak labirin-labirin. Terus sebenarnya dia ukuran besar, cuman punya kita itu yang ada tepian pinggirnya tuh cuma di bagian sini aja. Yang bagian lainnya tuh bungkusnya udah nggak kelihatan. Dia itu, ovum tuh punya kaki nggak? Ovum punya kaki nggak? Punya ekor nggak? Enggak. Jadi untuk berpindah dari ovarium ke uterus dia harus digelindingkan lagi. Ada silia di sini. Jadi ini sel epitel. Ciliated cell. Nih, ini epitel. Ini epitel. Tengah-tengahnya ini lamina propria. Epitel. Terus tengah-tengahnya ini adalah lamina propria. Nah, bagian yang lepas-lepas kayak kotoran ini itu adalah sisa-sisa dari silia. Itu yang berfungsi untuk menggelindingkan si
ovum untuk pindah ke ismus dan intramural, terus nanti masuk ke uterus. Kemudian kita ke uterus. Nah ini terus. Yang bertahan namanya apa? Stratum fungsion basal. Lamina basalis. Kalau yang hilang? Fungsional. Lapisan fungsional. Oke. Uterus tuh dia ada berapa bagian sih? 3. 3 apa? Perimeter. Endometrium, myometrium, Perimeter. perimetrium. Yang saya tunjuk dari sini sampai ke ini, kalian lihat ini ada bagian yang tidur nih. Nah, ini endometrium dari sini. Terus turun ke bawah. Lihat ini ada otot polos yang memanjang dan ada yang bulat-bulat. Mio. Ini myometrium. Perimetrium bagian luarnya ini. Nah, lapisan fungsionalnya tuh yang mana sih? Kalian lihat ini ada bulatan kecil. Ini kelenjar. Lalu ada kelenjar serupa tapi dia tidur. Yang tidur ini. Jadi yang kecil-kecil yang dari sini sampai tidur ini fungsional. Dari tidur sampai ke myometrium ini dia adalah lapisan ya. Ini ke atas fungsional, berarti ini sampai sini apa? Basal. Terus lihat ini kelenjarnya pendek, bulatannya kecil-kecil. Ini fase regenerasi atau proliferasi. Jadi kalau di beberapa buku nyebutnya proliferasi, di beberapa buku nyebutnya regenerasi, sama aja. Kalau di Netter dia pakainya istilahnya proliferasi. Terus ini bagian myometriumnya, coba diperhatikan dan difoto boleh. Dia ada yang memanjang, ada yang dia lebih sirkuler. Ada yang longitudinal, ada yang sirkuler. Dia lapisannya tebal karena dia harus meremas gitu. Jika pada kondisi menstruasi, berarti kan dia harus merontokkan dinding setebal ini kan? Iya. Nah, itu kan kita nggak mungkin memasukkan sebuah alat untuk merontokin dinding ini kan nggak mungkin. Jadi tubuh kita tuh punya mekanisme untuk merontokkan ini sendiri. Makanya ada gerakan peristaltik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus mempersiapkan jika ada kehamilan, si otot ini akan jauh lebih tebal daripada segini. Saya ganti dulu. Ini kondisi proliferasi atau regenerasi. Sekarang nih, ini kan perimetrium nih, ini perimetrium. Ini perimetrium. Dari sini nih, bulatan yang ini sampai ke sini, lihat, tebal. Jadi persiapan untuk menstruasi, dan kalau misalnya ada fertilisasi kan berarti dia harus menopang adik bayi yang ukurannya segitu kan? Iya. Nih, kalau dilihat, nih fasenya sudah pramenstruasi yang ini. Jadi dia sudah berkelok, memanjang. Ini memanjang, berkelok, zigzag gitu. Nih zigzag, kayak jalanan di gunung, zigzag. Dari sini, kalian lihat ini ada yang besar dan ada yang kecil di sini. Yang kecil. Nah,
Yang kecil-kecil ini itu lapisan basal, yang kecil. Yang pendek-pendek kecil ini lapisan basal. Kalau yang zigzag ini fungsional. Bandingin sama yang ini. Yang kecil-kecil ini basal, makanya warnanya lebih gelap kan yang ini. Nah, yang backgroundnya lebih terang, terus warna apa? Kelenjarnya zigzag ini adalah yang fungsional. Ini ototnya setebal ini. Jadi otot pada myometrium itu dia memiliki kemampuan untuk hipertrofi dan hiperplasia. Saat ada kehamilan, dia akan bertambah banyak dan bertambah besar. Karena harus kontraksi mendorong fetus keluar dari uterus. Itu pun harus ditambah dengan mengedan kan ibunya. Ibunya harus mengejar gitu biar lebih bertenaga buat keluarin si adik bayinya. Ya Allah. Kita ke plasenta. Sabar ya. Bagusin. Itu ke vagina. Look, boy. Placenta. Yuk. Bisa. Plasenta itu bagian yang nempel di ibu namanya desi 2. Yang nempel di adik bayi namanya chorion. Chorion itu ada tonjolan namanya kotyledon. Kalau dibuka isinya virus. Nih bili-bili. Yang kayak pulau-pulau ini bili. Ini bagian dari desi 2. chorion, benar. Kalau yang tebal, sorry. Yang tebal ini, yang tebal ini. Ini A, B, ini tebal. Kemudian ada lagi di bagian yang sini. Nih, ini juga menebal. Ini bagian desi 2, nempel si ibu. Nah, pokoknya bagian yang rapat-rapat tebal ini nempel si ibu. Kalau yang pulau-pulau ini ini nempelnya si fetus. Jadi yang ini bagian dari chorion. Yang bagian dari si ibu yang ini A, ini saya kasih tanda A. Dan juga yang B yang sini. Nih B yang ini. Nah ya, jadi dia sobek kan soalnya. Iya. Terus Ini jadi siapa ya? Bisa jadi. karena ini lahirannya normal, full 9 bulan, jadi sel sitotrophoblas itu tidak ada. Yang ada adalah syncytiotrophoblas. Ini kan filus, satu fili. Jadi dia kalau kalian nyebutnya filus, fili udah saya benerin. Nama lengkapnya itu adalah filus Horealis. Fili yang ada di dalam chorion. Nah, sel syncytiotrophoblas itu yang di pinggir ini. Syncytiotrophoblas. Kalau yang di dalam sini campuran, ada mesenkim, ada fibroblas, ada sel imun, macamnya ada banyak. Sitotrophoblas itu juga harusnya ada di sini. Nih, di sini sitotrophoblas. Cuman karena ini udah full 9 bulan jadi dia tidak ada. Sedih, ibu mana ini? Atau janin mana? Udah lanjut ya.
Kalian lihat yang warna gelap ini, gelap nih. Bukan yang ini. Yang di kelilingnya ini loh yang warnanya gelap hitam-hitam nih, kelihatan? Iya. Abu-abu. Iya. Nah, ini abu-abu. Iya. Ini sel desi 2. Desi 2. Desi 2. Oh, desi 2. Nukleusnya transparan, selnya ukurannya besar, sitoplasmanya juga transparan. Desi 2. Desi 2. Desi 2. Oke. Placenta selesai. Yuk, tinggal mame, sabar. Mame, vagina. Vagina, kamu pakai vagina. Vagina cervix bisa sampai 4:30, kita belum hair juga. Yuk. Gak cukup waktunya. Vagina nggak epitolong. Ini payudara matur inaktif atau resting atau istirahat. Jadi tidak ada kondisi kehamilan dan tidak ada proses menyusui. Ini bagian yang saya tunjuk ini, putingnya di sini ya, putingnya di sini, putingnya sebelah sini. Yang saya tunjuk ini ductus lactiferus. Ductus lactiferus. Jadi dia adalah muara terakhir untuk mengeluarkan susu lewat puting. Ya. Terus ini ada A, B, C, D. Nah, ini namanya lobulus. A, B, C, D, E. Lobulus. Karena ini kondisi resting, istirahat, kondisi inaktif, tidak ada alveoli. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Jadi semua lobulus ini isinya adalah ductus intralobularis. Ductus intralobularis. Oke, kasak-kusuknya nanti dulu. Lanjut. Ini ada lobus A, lobus B, lobus C, lobus D. Di tengah-tengah ini ada ductus. Ductus interlobularis. Ductus yang mengumpulkan air susu dari ductus intralobularis. Jadi urutannya dari kecil ke besar. Intralobularis, interlobularis, lactiferus. Dari kecil ke besar. Jadi yang di dalam sini adalah ductus intralobularis, ductus interlobularis. Lalu yang besar tadi lactiferus. Terus kalian lihat nih. Oh ini terus ini. Nah ini. Yang kosong ini adalah jaringan adiposa. Kemudian di dalam ductus ini ada ini background ini background. Di dalam ductus ini jaringan ikat longgar. Lalu yang sebelah sini, yang ini. Ini jaringan ikat padat. Warnanya lebih merah nih, jaringan ikat padat. 3 kumpulan jaringan ikat itu namanya adalah stroma. Jadi pada kondisi inaktif, dominannya itu adalah stroma. Saya ganti dengan yang kondisi laktasi. Perhatikan perbedaannya.
Ini nipple, putihnya di sini. Sama yang tadi itu. Ini A, B, ini ductus lactiferus dua-duanya. Stromanya hampir nggak ada. Karena ruangan yang tadinya diisi stroma itu dibongkar, diganti dengan alveoli. Oke. Ini ductus lactiferus yang besar-besar. Ini ada ductus lagi, enggak? Kalian masih ingat CRH perbedaan antara alveoli, bronchus respiratorius? Nah, yang ukurannya kecil nih, yang kecil adalah alveoli. Yang kecil. Terus yang ukurannya besar ini ductus intralobularis. Lalu yang besar ini, yang gede, ductus interlobularis. Ini lobusnya dipisah A dan B. Terus di sini dikumpulin lagi di ductus lactiferus. Oke, selesai. Alhamdulillah.